Selamat bagi teman-teman yang sudah realisasi atau salur ke rekening satuan pendidikan untuk dana BOSP tahap 1 tahun 2024. Dan bagi teman-teman yang belum salur, harap sabar. Dan untuk informasi terkait jadwal penyaluran setiap gelombangnya, bagi teman-teman yang belum salur bisa pahami video saya yang ini sudah saya jelaskan secara rinci masalah jadwal penyaluran setiap gelombangnya. Nanti bisa disimak baik-baik hingga selesai videonya. Dan di sini saya akan membahas masalah tips dan triknya dalam penatausahaan BOSP menjadi mudah bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan yang baru menggunakan ARKAS di tahun ini. Dan bagi teman-teman, apabila ingin tahu cara teknisnya untuk mendalami penatausahaan, bisa ikuti webinar mandiri untuk memahami lebih dalam lagi masalah ARKAS di dalam penatausahaan, yang bisa teman-teman ikuti melalui link yang sudah tertera atau cek pada kolom deskripsi. Jadi simak terus video ini hingga selesai untuk memahami tips dan triknya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pada penjelasan. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini karena banyak permintaan masalah penatausahaan pada aplikasi ARKAS, jadi saya buatkan video ini bagi teman-teman satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan yang baru menggunakan ARKAS. Jadi teman-teman wajib simak baik-baik dan pahami videonya supaya paham. Baik, sebelum kita pada pembahasan utama, di sini ada informasi bagi teman-teman bahwa untuk pemanfaatan platform yang disediakan oleh Kemdikbud, mulai dari rapor pendidikan, ARKAS hingga SIPLAH, ini sebagian besar sudah menggunakan dan memanfaatkannya untuk kemudahan-kemudahan yang bisa teman-teman dapatkan. Dan di sini untuk SIPLAH dengan ARKAS ini terhubung teman-teman, atau bisa saling terkoneksi satu sama lain. Yang mana dalam belanja menggunakan SIPLAH ini nanti hubungannya pada penata usahaan yang teman-teman laporkan setiap bulannya pada BKU. Untuk lebih jelasnya yuk kita lanjut. Nah, disinilah teman-teman untuk alurnya saat kita dimulai dari penganggaran atau perencanaan, yang mana teman-teman pastinya sudah menyimak video saya yang ini dalam menyusun ARKAS. Namun bagi pengguna SIPLAH ini ada alur langkahnya, yaitu mengecek harga barang jasanya pada toko rekanan SIPLAH-nya yang kita anggarkan pada ARKAS. Jadi di sini untuk SIPLAH informasi yang terbaru bahwa pajak ini menggunakan pajak yang terbaru, yang mana pajaknya adalah 11% ya teman-teman untuk belanja barang dan jasanya, yang kita anggarkan pada ARKAS yang kita inputkan pada ARKAS, seperti itu ya. Jadi nanti apabila sudah sesuai dari SIPLAH untuk belanja barang jasanya yang kita anggarkan pada ARKAS, otomatis akan mudah dalam penatausahaannya nanti. Dan apabila ada berlebih atau kurang, ini bagaimana? Otomatis apabila kita belanja barang jasanya harus menggunakan transaksi dan kita bisa nego ya teman-teman untuk di aplikasi SIPLAH-nya apabila dana yang kita anggarkan ini kurang di dalam belanja barang atau jasa pada SIPLAH, supaya bisa sama atau pas dengan penganggaran kita ini ya. Nah, disinilah kelebihan penggunaan SIPLAH teman-teman. Di dalam penatausahaan ARKAS ini akan menjadi mudah, cepat dan tepat pastinya, dan otomatis transparan dalam pelaporan. Jadi apabila teman-teman menggunakan SIPLAH ini untuk pelaporannya bisa tarik data dari belanja, langsung tarik data dari SIPLAH, atau bisa juga menggunakan belanja yang teman-teman susun sendiri. Tetapi untuk memudahkan pastinya bisa langsung tarik data dari SIPLAH. Nah, di sini alur penatausahaan ARKAS-nya teman-teman ya.
sebelum kita menggunakan Arkas untuk pelaporan atau penggunaan BKU, teman-teman, yang pertama adalah konfirmasi dana BOSP terlebih dahulu untuk tahap 1 yang sudah disalurkan rekening satuan pendidikan melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Di sana teman-teman bisa konfirmasi dana terlebih dahulu supaya nanti bisa masuk pada menu penatausahaan untuk nominalnya. Kemudian teman-teman setelah itu bisa menggunakan dananya untuk belanja barang jasanya, baik menggunakan Siplah ataupun offline ya. Tetapi apabila teman-teman menggunakan Siplah pasti lebih dimudahkan, walaupun sedikit ada tenaga ekstra di sana ya. Untuk kelebihannya nanti kita bahas di belakang. Dan yang ketiga baru teman-teman bisa buat pelaporan dana BOSP, baik dana BOS maupun dana BOP PAUD maupun kesetaraan di Arkas menu penatausahaan. Seperti itu ya. Nah, disinilah cara kita untuk konfirmasi dana BOSP teman-teman untuk tahap 1. Yang mana teman-teman bisa masuk pada laman bos.kemdikbud.go.id dengan login menggunakan username dan password SSO Dapodik. Nanti akan masuk dashboard seperti ini. Nanti silakan cek daftar penyalurannya. Apabila sudah salur sampai rekening satuan pendidikan, yaitu menunya seperti ini, teman-teman nanti bisa cek untuk nilai salurnya dengan nilai salur di rekening ini sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai, teman-teman lanjut ke konfirmasi dana BOS, dan apabila belum selesai teman-teman silakan konfirmasi ke operator dinasnya bagian markas kenapa ada selisih, baik kurang maupun berlebih ya teman-teman. Nah, di sini adalah menu untuk konfirmasi dana BOSP untuk 2024 tahap 1 gelombang 1. Nanti bisa diklik konfirmasi, akan ada lembaran baru seperti ini. Nah, apabila di sini sudah sesuai untuk dana salurnya ke rekening dengan data pada website BOS, bisa langsung melakukan konfirmasi dengan memasukkan nilai salurnya, nominalnya, kemudian pilih banknya, kemudian klik salur. Apabila ada selisih, teman-teman bisa klik salur selisih seperti itu ya. Nanti bisa klik konfirmasi. Nah, di sini untuk ketentuan belanja barang dan jasanya, teman-teman, bagi satuan pendidikan yang mendapatkan BOSP lebih dari 50 juta, ini direkomendasikan memakai Siplah. Karena apa? Untuk mempermudah pelaporan tentunya ya. Kemudian satuan pendidikan yang melakukan PBJ menggunakan Siplah, ini kelebihannya sudah termasuk pajak. Jadi harga pada Siplah itu sudah termasuk pajak. Jadi teman-teman pajaknya sudah langsung dibayarkan. Jadi teman-teman langsung terima bukti pajaknya dari Siplah. Dan bagi teman-teman yang belanja secara offline, ini wajib menghitung dan membayar pajak ya, tentunya sesuai ketentuan yang berlaku saat ini, menyesuaikan ketentuan pembayaran pajak pada barang dan jasa seperti itu ya. Nah, di sini setelah teman-teman sudah tahu tadi ketentuannya, disinilah teman-teman, dan apabila teman-teman sudah melakukan tahapan-tahapan tadi, teman-teman bisa menggunakan Arkas untuk pelaporan, yang mana bisa masuk pada menu penatausahaan. Nanti akan ada lembaran baru seperti ini. Nah, ini adalah menu untuk BKU-nya teman-teman ya. Di sini pastinya nanti pilih 2024 dan teman-teman bisa mulai menggunakan Arkas untuk pelaporan mulai dari bulan Januari. Yang mana bulan Januari ini pastinya akan hijau dan draft pastinya ya tulisannya, dan yang lainnya akan padam seperti ini sebelum BKU ditutup setiap bulannya ya. Dan ini intinya paralel teman-teman. Apabila BKU bulan Januari ini belum ditutup, maka Februari belum bisa diakses seperti itu ya. Dan seterusnya hingga tutup BKU tahap 1 dan mengirim BKU-nya ke markas untuk sinkronisasi pastinya ya. Apabila teman-teman masuk pada menu pada setiap bulannya akan seperti ini teman-teman. Nah,
Ini adalah menu atau lembar pelaporan di setiap bulannya atau BKU-nya. Nanti teman-teman silakan tambah pembelanjaan di sini untuk setiap bulannya sesuai rekening yang sudah teman-teman cetak ya. Jadi teman-teman acuannya adalah cetak rekening terlebih dahulu untuk tanggal transaksinya nanti ya. Mulai kapan teman-teman nanti bisa mulai membelanjakan seperti itu ya, sesuai pembayarannya pastinya ke Siplah atau ke toko rekanan bagi yang offline. Dan nanti apabila sudah selesai 1 bulan sesuai pembelanjaan bisa tutup BKU seperti itu ya teman-teman. Lalu BKU ini apakah wajib setiap bulannya kita laporkan? Tentunya teman-teman bisa melakukan per bulan untuk mempermudah pelaporan supaya tidak banyak nanti di akhir. Pada intinya Arkas ini sama seperti BOP Salur teman-teman, bisa dilaporkan setiap bulan, bisa juga kita melaporkan di akhir bulan tahap ya, atau borongan. Tetapi kalau borongan pastinya teman-teman kerjanya juga lebih banyak dan pastinya akan lembur. Tetapi kalau teman-teman lakukan per bulan ini akan ringan dan tidak akan ada tanggungan dan pastinya sudah sesuai pada belanja rekeningnya. Seperti itu ya teman-teman. Yang wajib dipahami oleh teman-teman satuan pendidikan khususnya PAUD dan kesetaraan karena baru menggunakan Arkas. Yang pertama, teman-teman wajib melakukan pembayaran belanja barang dan jasanya setelah bertransaksi memakai toko Siplah ataupun toko rekanan secara offline. Kemudian teman-teman bisa cetak rekening setelah melakukan pembayaran di setiap bulannya atau di bulan berjalan. Namun cetak rekening ini hanya bisa dilakukan untuk pengecekan bulan sebelumnya, tidak bisa pada bulan berjalan untuk mengecek bulan saat ini ya teman-teman. Kemudian setelah teman-teman sudah mendapatkan cetak rekeningnya, teman-teman bisa inputkan pelaporan sesuai transaksi pengeluaran pada rekening dan sesuai program yang ada. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman apabila sudah sesuai dari perencanaan atau penganggaran di lembar kerja Arkas dan pengeluarannya juga sudah sesuai, ini teman-teman akan mudah dalam penganggarannya karena pada draft yang saya berikan itu sudah muncul untuk setiap bulan teman-teman mengeluarkan atau membelanjakan sekian nominalnya. Jadi apa saja yang harus teman-teman realisasikan sudah jelas dan terprogram pastinya sesuai Arkas manual yang teman-teman inputkan ke dalam aplikasi Arkas. Seperti itu ya. Baik teman-teman, mungkin penjelasan saya masalah penatausahaan cukup sekian dan teman-teman bisa mendalaminya melalui webinar mandiri untuk lembaga PAUD dan juga kesetaraan dalam penatausahaan dan pengelolaan BKU. Untuk pendaftarannya bisa lewat link ini sudah tertera atau cek pada deskripsi video ini ya teman-teman, supaya teman-teman paham dalam pengelolaan pada Arkas. Seperti itu ya. Serta channel ini juga sudah aktif fitur member, yaitu teman-teman bisa gabung pada channel ini untuk mengikuti dan mendapatkan keuntungan apabila bergabung menjadi member channel ini sesuai kelasnya masing-masing pastinya ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya. Jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini bisa subscribe channel dan aktifkan notifikasi untuk mengikuti video-video terbaru berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.